Iren nggak mau ikut? Ah boleh, mau ditanyain apa? Dia mah tahu dia dari zaman dulu. Ya Pak Munadi. Ya Inara, gimana sekarang kesibukannya nih? Saya jadi sendiri nih, ntar lagi kan sendiri kan. Nah ini baru keluar dari Trans. Sibuk kan tuh. Karena sekarang lebih banyak sibuk, banyak job nggak sih sekarang? Alhamdulillah. Jobnya apa aja kebanyakan? Kalau aku sekarang lebih ke ngurusin ini sih bisnis, karena dari bisnis sendiri udah harus ada 6 brand yang aku urusin gitu. Jadi apa ya nggak ada waktu gitu untuk menggibah untuk istilahnya bikin hoax gitu. Jadi ya gimana caranya supaya bisa terus produktif lah gitu, karena kan namanya biaya hidup kan jalan terus ya, anak-anak dan nggak makan uang yang sedikit. Kayak Nara kan sekarang TikTok Shop kabarnya sudah tutup ya, terus jualan ntar gimana nih? Ya banyak jalan lah menuju Roma, kan sumber rezeki itu kan bukan cuman TikTok Shop gitu. Memang sedih TikTok Shop tutup, cuman kan ya Allah Maha Adil lah, pasti dari berbagai macam cara juga pasti bisa lah kita tetap jualan online. Apalagi zaman sekarang kan canggih internet terus segala macam gitu, nggak hanya di satu titik doang TikTok Shop gitu. Ya harapannya tetap pengennya TikTok Shop tuh buka lagi dengan regulasi yang lebih adil gitu untuk semua. Tapi berdampak. Bilang adil ya, bukan menyenangkan semua pihak ya. Berdampak gak sih dengan penghasilan kamu di TikTok mungkin Kak Inara? Sedikit banyak lah ngaruh pasti, karena kan biar gimana dari yang sebelumnya kita jualan lebih gampang gitu di TikTok kan, orang tinggal 2-3 kali klik langsung transaksi langsung berhasil. Nah sekarang agak lebih ribet, pasti sedikit banyak ngaruh lah, karena kan orang semakin kesini orang lebih pilih transaksi yang sekiranya lebih efisien gitu. Bisnisnya apa sih? Bilang apa sih? Insya Allah tanggal 21 nanti mau launching fashion clothing line aku sendiri, Muslim Clothing Line, inararusli.co. Terus malam ini aku mau live Shopee, insya Allah barengan sama TikTok juga untuk Inara Food ya, makanan. Terus ada deo spray juga, sama nanti menyusul masih di satu kategori yang sama, body mist, cuman launching deo spray dulu. Terus juga ada insya Allah dalam waktu dekat juga nanti ada kosmetik. Cuman kalau kosmetik sendiri aku istilahnya jadi distributor kali ya, karena ini produk dari Korea, kayak kolaborasi tapi sekaligus jadi distributor gitu. Kan mau launching clothing juga nih, baju itu ngedesain sendiri, ikut turun langsung apa ada bagian produksinya juga? Ada tim yang lain? Pasti ada tim yang mendukung juga, tim produksi, tim sosmed, pasti ada yang mendukung. Untuk desainnya sendiri ya semuanya idenya dari aku. Kak, usaha bisnis semakin banyak juga nih kan ya, dan kabarnya akan umroh juga kan tahun ini, gimana kabarnya, benar? Gimana? Bakal umroh juga tahun ini? Oh kalau umroh wallahu alam sih, pengen sih umroh kalau memang ya syukur-syukur, amin kalau misalkan semua nih sistem bisnisnya udah settle semua secara bersamaan ya, udah bisa ditinggal sebentar, mungkin aku akan berangkat umroh. Tapi kalau misalkan dirasa masih harus banyak yang diperbaikin sana sini ya, aku nggak bisa ninggalin kemana-mana. November ya kayak? Iya, Perkiraan? insya Allah. Akan ngajak anak-anak atau mungkin keluarga segala macam? Kalau anak-anak kayaknya belum dulu mungkin ya, karena kan untuk ibadah kita butuh fokus gitu. Apa yang akhirnya akan maksudnya yang dipajarkan nanti yang akan paling diutamakan gitu kalau pas umroh nanti? Ya ada lah pasti, harapan lah pasti ada. Persiapannya apa sih sebelum umroh ini? Belum tahu kalau umrohnya, belum bisa mastiin. Tanggalnya udah ada? Tanggal juga belum, karena kan lagi masih fokusnya di ini prepare launching. Dari travel ini? Nyari apa? Endorsement travel kan enggak? Endorsement travel. Kan launching produk ya? Enggak, untuk umrohnya. Buat umrohnya. Sudah ada yang menawarkan gitu Kak Ina? Biasanya kan ada yang menawarkan kan? Linglung. Iya, bingung ya. Ngantuk ya, ada aja yang nawarin. Ada aja. Cuman ya aku belum berani untuk konfirmasi gitu, untuk mastiin lagi, karena kan mau lihat dulu nih perkembangan launching bisnis aku gitu. Karena sedikit kan juga jadi BA produk lain juga kan, kemudian
kerja sama, terus sekarang mau launching produk juga nih. Nyangka nggak sih ada di posisi ini sekarang kayak, wah bisnis juga makin banyak. Iya. Udah janji Allah sih, kalau misalnya kita bertawakal serah diri, pasti Allah akan bukakan jalan dari arah mana-mana aja. Ibaratnya di saat yang seharusnya aku capek ngejar orang dulu nih dalam benak aku nih sebelum ini semua terjadi, kayak pasti nanti capek lagi kayak ngejar rezeki gitu. Tapi alhamdulillah ini kebalikannya, orang yang ngejar kita. Bukan karena dompetnya kita pegangin ya. Jadi ya ada aja tawaran datang satu persatu tuh ada aja. Tapi dulu emang sempat kepikiran untuk kayak sekarang nih buka clothing line sendiri, emang dari dulu ada rencana mungkin bisa kecil atau apa? Dari dulu emang udah pengen buka, cuman ya gimana, kita kan ibu rumah tangga, udah gitu anak juga masih kecil-kecil. Nah, yang nomor 2 sama 3 kan umurnya cuma beda 11 bulan. Jadi ya mereka butuh kedekatan secara emosional sama aku secara intensif gitu, nggak bisa sambil bisnis lah kalau kayak gitu, kasihan mereka kan, bondingnya nanti nggak dapet. Untuk Ainara sendiri dengan statement yang bilang bahwa maaf banget Ainara dengan kasus yang kemarin kasus perceraian rumah tangganya gitu, tapi sekarang justru makin bersinar, buktinya banyak banget bisnis, kolab-kolab dengan yang lain tuh. Menurut Ainara gimana Mbak? Setuju nggak sih dengan statement itu? Iya setuju lah. Saya, ya Allah kan maha adil, Allah kan maha melihat. Ya orang yang nggak bisa melihat apa ya, sisi baik dari suatu musibah, ya mudah-mudahan kita doain aja, mudah-mudahan dia bisa dapet keberkahan lah dalam hidupnya, bisa menemukan kebahagiaan, supaya bisa ya bantulah setidaknya menyebarkan positive vibes lah gitu. Ainara nyaman nggak sih kalau cuma terima job aja dalam apa kesehariannya gitu, job apa sebagai bintang tamu terus gitu? Gimana? Iya, nyaman nggak sih bintang tamu. dapat? Iya, setelah usai Panggilan masalah program. perceraian ini, kamu sering lebih banyak job bintang tamu gitu, bukannya job nyanyi, bukan job apa? Emang sengaja, emang belum ambil. Kenapa? Alasannya apa? Iya bisnisnya aja kan 6. Kaina sedikit, Kaina kan sedang ramai banget nih. Nggak kepegang nanti. Sedang ramai banget nih Kak, isu nih kabar kalau Kaina bakal rujuk sama abang gitu. Itu bener gak sih Kak sebenarnya? Atas alasan apa rujuknya? Isunya kan Iya, isunya mau damai karena mungkin Kalau mau damai mungkin iya di pidananya karena dari pihak mereka yang minta duluan. Tapi kalau untuk perkara yang perceraian ya gimana, proses sudah berlanjut sampai ke sidang saksi ahli, mau putar balik ya terbalik semua. Tapi tahu alasan mereka minta damai itu kan? Mungkin kan ada Ya nggak tahu, hanya mereka dan Allah yang tahu. tapi Dan mantan Pak Pul. tapi ibunya Virgon berharap rujuk demi cucu-cucunya, itu gimana Kak tanggapannya? Biar cucunya nggak broken home. Sebenarnya harapan itu sedari awal juga udah aku sampaikan dari sebelum viral. Tapi ya komunikasi tidak tersalurkan dengan baik. Saat aku lagi mencoba untuk jalin, udah kayak gini ya gimana? Udah nggak tahu ya, aku no comment. Tapi kalau misalnya bidananya sudah damai, terus diajak rujuk sama Virgon sendiri mau nggak? Nggak berani anda ya Pak ya, saat ini karena fokus aku nggak kesana. Tapi menutup itu gak sih, menutup tidak menutup rujuk kemungkinan ya. Ya gimana ya, dari dia sendiri juga aku kan nggak ada pasangan yang baru. Sebenarnya pengen ada keinginan buat rujuk juga nggak Kak, demi anak-anak? Kalau aku sih nggak ada istilah demi anak-anak ya, karena yang jalin hubungan itu kan, yang jalin rumah tangga itu anakku dan Virgon. Jadi aku nggak mau melibatkan anak-anak menjadi tameng gitu atas semua keputusan yang kita berdua ambil gitu. Betul kita harus pertimbangkan mereka, tapi bukan berarti kita juga mengesampingkan kita punya perasaan, kita punya bukan idealis ya, kita punya pemikiran gitu loh sebagai manusia. Tapi ada harapan dari Ainara sendiri untuk bisa rujuk, bisa kembali? Nggak tahu sih, nggak ke situ fokusnya. Kak, kan ada kabarnya juga nih setelah semenjak ada kejadian ini Bang Virgon jadi trauma dan pergi ke psikiater untuk memulihkan mentalnya. Gimana Kak tanggapannya Kak Ainara? Ya wajar aja, karena aku juga begitu kok dari awal juga, malah dari sebelum viral juga udah bolak-balik ke psikiater. Tapi sampai saat ini masih rutin ke psikiater Kak? Yang aku heran kenapa nggak dari awal ke psikiater ya?
Enggak, Kak Inaranya masih rutin ke psikiater juga nggak kali hari ini? Sampai hari ini? Sekarang udah enggak, udah alumni. Dalung Kan dari sebelum viral. Kaina kan kabarnya juga Mas Firgun sudah punya gandengan baru nih. Kia Kaina Putri sendiri yang Kak coba Inar. mencari atau sudah ada atau seperti apa Kak? Ya sebenarnya itu balik lagi ke hak kita masing-masing ya. Cuman kalau secara etika, secara moral harusnya ya diselesaikan dulu lah sidang perceraian. Kak, tapi kan Karena sosok biar gimana, walaupun udah lewat masa iddah, tapi kan ya masih ada keterikatan secara hukum. Artinya Kak Inara juga masih sendiri ya Kak Inara? Masih sendiri, belum ada pendamping juga? Sendiri sih. Kak, tapi kenal nggak dengan sosoknya gandengan Virgon yang baru Kia Putri? Kabarnya saling mengenal ya satu sama lain. Jangan disebut kalau bisa. Jangan kasih panggung. Tapi kenal nggak Kak? Record ya. Kenal. Kenal nggak dengan sosok yang si wanita ini? Kenal. Pernah dikenal ya? Berapa kali Kak? Mungkin sering 3 kali ketemu. 3 kali. Kenalnya dari Udah lama, udah jarang-jarang gitu juga. Kenal dari dari mana? kapan? Dikenalin sama dia, kan itu teman motoran ya. Pas kakak masih sama yang lalu berarti ya kenalnya? Iya. Oh, berarti itu gara-gara dia ya jadi ini enggak Disebut orang ketiga nggak sih Kak itu? Ya nggak tahu ya, bingung aku juga karena statusnya juga gantung aku sekarang. Kak, jadi lebih karena ada kejadian ini lebih selektif nggak sih memilih pasangan, terutama apalagi Kak Inara sudah ada anaknya nih 3 nih. Mungkin kedepannya akan lebih selektif ya, jelas, karena satu pasti ada ya kalau dibilang nggak trauma ya munak lah, pasti ada trauma lah sedikit. Terus kedua ya kita istilahnya udah settle secara ekonomi, pasti yang kita pertimbangkan udah bukan lagi faktor ekonomi ya, itu pasti dalam pertimbangan ya, cuman akan lebih ke personality-nya gitu, dia bisa nerima anak-anak atau enggak gitu. Ada tipe-tipenya nggak sih? Agamanya gitu. pengen Tipe-tipenya juga apa yang gitu. kerja kan yang sendiri Pengusaha mungkin? Nggak artis lagi? Atau Atau dunia artis pengacara. lagi Kak? atau Mbak, pengacara mbak ini aja melengos. Atau jadi doa di umroh nanti untuk jodoh gitu? Iya. Atau gimana? Jodoh Mungkin baru. ya, insya Allah doain ya. Nanti kalian bantu sortir ya. Siap. Kan wartawan biasanya lebih teliti tuh, ini nge-track Lebih ininya, track recordnya ini siapa ya kan, track recordnya dari pernah pacaran sama siapa aja gitu kan. Makanya Boleh kenapa tapi itu? di-spill ya? Iya, pernah nipu orang pak enggak gitu kan, kalian lebih tahu. Tapi Emang pernah kenalin Kak dekat dulu sama dong, yang pernah kenalin nipu dulu. orang? Nggak tahu, wallahu alam kan namanya kita nggak tahu ya dekat sama sosok siapa, public figure siapa, atau misalkan pejabat kah atau pengusaha atau siapa, kita nggak pernah tahu. Aku kan dulu ibu rumah tangga, jadi nggak update gitu, yang update kan kalian. Inara ada yang mau dikenalin nggak sama wartawan? Iya, Oh, kan salah biar dulu. bisa di cross check Iya. dulu. Kalau saat ini mau belum, kalau saat ini mau belum. Oke. Oke. Terima kasih banyak.